Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Kevin Doni Kesuma, NPM 217444016, Prodi Teknologi Pembudidayaan Ikan, kelas 1A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang parameter kualitas air dalam aquaculture. Ekosistem akuatik, suatu kumpulan dari organisme yang berinteraksi satu sama lain serta dengan lingkungannya yang menyebabkan suatu sistem fisiko-kimia. Interaksinya ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Terutama pemilihan lokasi dan komoditas yang akan dibudidayakan, yaitu parameter kualitas air dan lingkungan. Standar kualitas air untuk aquaculture. Alkalinitas 10 sampai 400. Alkalinitas konsentrasinya 10 sampai 400 mg per liter. Aluminium kurang dari 0,01 mg per liter. Amoniak atau NH3 kurang dari 0,002 mg per liter. Amoniak atau TAN kurang dari 1 mg per liter. Arsenik kurang dari 0,05 mg per liter. Barium 5 mg per liter. Kadmium alkalinitas kurang dari 100 mg per liter. Konsentrasinya 0,0005 mg per liter. Alkalinitas lebih dari 100 mg per liter. Konsentrasinya 0,005 mg per liter. Kalsium 4 sampai 160 mg per liter. Karbon dioksida 0 sampai 10 mg per liter. Klorin kurang dari 0,03 mg per liter. Copper alkalinitas kurang dari 100 mg per liter. Konsentrasinya 0,06 mg per liter. Selanjutnya alkalinitas lebih dari 100 mg per liter, konsentrasinya 0,03 mg per liter. Disulfat oksigen 5 sampai dengan saturasi mg per liter. Hardness total kesadahan 10 sampai 400 mg per liter. Hidrogen cyanide kurang dari 0,05 mg per liter. Hidrogen sulfit kurang dari 0,03 mg per liter. Iron atau Fe kurang dari 0,01 mg per liter. Lead atau Pb kurang dari 0,02 mg per liter. Magnesium atau Mg kurang dari 15 mg per liter. Manganese atau Mn kurang dari 0,01 mg per liter. Merkuri atau Hg kurang dari 0,02 mg per liter. Nitrogen atau N2 kurang dari 110% tekanan gas total, kurang dari 103% sebagai gas nitrogen. Nitrit NO2 0,1 pada air dengan kesadahan rendah. Nitrat NO3 0 sampai 3 mg per liter. Nikel atau Ni kurang dari 0,1 mg per liter. pH 6,5 sampai 8 mg per liter. Salah. pH 6,5 sampai 8. Potasium atau K kurang dari 5. Salinity kurang dari 50 promil. Selenium atau Se kurang dari 0,01 mg per liter. Sulfur kurang dari 0,003 mg per liter. Sodium atau Na 75 mg per liter. Sulfat kurang dari 50 mg per liter. Sulfur kurang dari 1 mg per liter. Total dissolved solids atau TDS kurang dari 400 mg per liter. Total suspended solids atau TSS kurang dari 80 mg per liter. Uranium kurang dari 0,1 mg per liter. Vanadium kurang dari 0,1 mg per liter. Dan zinc kurang dari 0,005 mg per liter. Selanjutnya yaitu suhu, pengaruh besar terhadap hewan akuatik, poikilotermal, pengaruh suhu, kelarutan oksigen di dalam air, dan proses-proses fisiologisnya yaitu tingkat respirasi, efisiensi pakan, pertumbuhan, tingkah laku, dan reproduksi.
Selanjutnya yaitu salinitas. Suatu ukuran konsentrasi ion-ion yang terlarut dalam air yang diekspresikan dalam gram per liter atau part per thousand. Utama sodium Na+ dan klorida Cl-. Res ion magnesium Mg2+, kalsium Ca2+, potasium K+, sulfat SO4-, dan bikarbonat HCO3. Bervariasi di antara letak geografi dan kondisi hidrologi. Air laut sama dengan 33-37%, dengan rata-rata 34%. Daerah estuari sama dengan antara 5-30%. Eurihalin dan stenohalin. Salinometer maupun refraktometer. Turbidity, ukuran penetrasi cahaya di dalam air. Penyebabnya partikel-partikel terlarut maupun tersuspensi. Pengukuran ada dua, yang satu lempengan Secchi atau Secchidis, yang kedua Jackson Turbidity Units atau JTUS atau Nephelometric Turbidity Units NTUS. Jackson Candle Turbidity Meter. Selanjutnya itu warna. Hasil interaksi antara radiasi sinar matahari dengan tingkat kejernihan air. Air murni akan memancarkan sinar biru jika terkena sinar matahari. Perubahan kandungan oksigen dalam air juga dapat dilihat dari perubahan warna air kolam. Air yang mengandung unsur besi yang tinggi akan menyebabkan berwarna kekuningan. Plankton juga berpengaruh terhadap warna yang ditimbulkan tergantung pada spesiesnya. Selanjutnya itu tekanan gas total, jumlah dari tekanan parsial seluruh gas yang ada di dalam air. Air yang memiliki tekanan gas yang tinggi, supersaturasi, dapat menyebabkan terjadinya gas bubble disease, yaitu kolam air deras maupun sistem resirkulasi tertutup. Selanjutnya itu oksigen terlarut, terbagi menjadi dua bentuk senyawa, terikat dengan unsur lain seperti NO-3, NO-2, PO4 3-, H2O, CO2, dan CO3 2-. Molekul bebas atau O2. Sumbernya proses difusi, hasil proses fotosintesis fitoplankton pada siang hari. Tingkat konsumsi oksigen ikan bervariasi. 1. Suhu, 2. Konsentrasi oksigen terlarut, 3. Ukuran ikan, 4. Tingkat aktivitas, 5. Waktu setelah pemberian pakan. Selanjutnya itu oksigen terlarut. Ikan di daerah panas lebih toleran terhadap kandungan oksigen yang rendah dibandingkan dengan ikan di daerah dingin. Di daerah dingin maupun ikan laut adalah 6 mg per liter, sedangkan daerah tropis adalah miligram per liter. Mengeluarkan hewan-hewan liar dari kolam, meminimalkan bahan organik dalam kolam, pergantian air secara parsial maupun keseluruhan, penambahan potasium permanganat KMNO4, maupun dengan penggunaan kincir air. Kolorimetri, titrasi maupun dengan oksigen meter. BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri atau mikrobia dalam dekomposisi bahan organik dalam keadaan aerobik. COD yaitu banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi seluruh bahan organik baik yang mudah terurai maupun sukar terurai secara kimiawi dengan menggunakan oksidator kuat. Selanjutnya itu alkalinitas, jumlah total basa yang ada di dalam air dan diekspresikan sebagai mg per liter CaCO3-. Ion-ion utama yang berperan dalam alkalinitas adalah karbonat CO3- dan bikarbonat HCO3-. Ion hidroksida, amonium, borat, silikat, dan fosfat. Metode pengukuran alkalinitas dilakukan dengan titrasi sampel air sampai titik akhir metil orange pH 4,5 dengan menggunakan asam sulfat H2SO4 maupun asam klorida HCl. Selanjutnya itu kesadahan atau hardness, kandungan ion Ca2+, Mg2+, maupun ion-ion logam polivalen yang lain seperti Al3+, Fe3+, Mn2+, dan lainnya yang terlarut dalam air. Klasifikasi rendah soft, kesadahannya 0-75 mg per liter. Moderately hard, kesadahannya 75-150 mg per liter. Sadah atau hard, 150-300 mg per liter. Dan yang terakhir sangat sadah atau very hard, lebih dari 300 mg per liter. Prinsip analisa kesadahan adalah dengan menggunakan EDTA atau ethylene diamin tetracetic acid serta NaEDTA. Analisa
tersebut juga menggunakan indikator EBT, Eriochrome Black Tea. Selanjutnya itu pH, intensitas asam maupun basa perairan. Kertas lakmus, alatnya itu kertas lakmus maupun pH meter. Kisaran pH pada perairan alami antara 5 sampai 10. Rata-rata pH air laut adalah 8,3. Hujan asam di pH disebabkan oleh hujan asam, polusi, dan kadar karbon dioksida sebagai akibat dari respirasi. Selanjutnya yaitu karbon dioksida. Difusi dari atmosfer, proses aspirasi, hingga oksidasi biologi bahan organik yang mudah terlarut dalam air. Penambahan kalsium hidroksida atau CaOH2 atau kapur sampai 1,68 mg per liter kapur akan melepaskan 1 mg per liter karbon dioksida. Pengukuran karbon dioksida dapat dilakukan dengan titrasi air sampel menggunakan NaOH serta indikator phenolphthalein atau PP. Selanjutnya yaitu nitrogen. Sumber utama nitrogen 90% adalah dari pakan tambahan atau buatan, serta hasil proses metabolisme hewan akuatik. Komponen nitrogen yang penting dalam air ada antara lain gas nitrogen N2, amoniak tak terionisasi atau NH3, amoniak terionisasi NH3, nitrit NO2, dan nitrat NO3. Amoniak merupakan hasil reduksi senyawa nitrat NO3- atau senyawa nitrit NO2- oleh mikroorganisme. Selain itu, senyawa amoniak juga berasal dari hasil ekskresi fitoplankton, terutama pada saat terjadinya ledakan plankton blooming, serta hasil dari degradasi zat organik seperti protein. Amonium NH4+ dan amoniak tidak terionisasi atau NH3, yaitu pH, suhu, dan salinitas. Nitrogen nitrit adalah bentuk terionisasi dari asam nitrat atau HNO2, yaitu beracun. Kandungan nitrit dalam kolam ikan berkisar antara 0,5 sampai 5 mg per liter. Efek toksik nitrit pada ikan terjadi pada transport oksigen serta kerusakan jaringan, yaitu methemoglobin. Ion besi dalam hemoglobin akan teroksida dari ferro ke ferik, sehingga terganggunya transportasi oksigen dalam darah dan berwarna coklat atau brown blood disease. Tapi nitrat jarang sekali menjadi masalah dalam budidaya hewan akuatik baik di tawar, payau, maupun laut. Hidrogen sulfida H2S berasal dari limbah industri maupun proses dekomposisi bakteri dalam keadaan anaerob. Sumbernya dari dekomposisi bahan organik oleh bakteri tanah Desulfovibrio spp dalam kondisi anaerob. Problemnya ada dua problem terjadi di dua tempat, karamba jaring apung dan budidaya udang intensif. Sangat toksik 0,05 mg per liter dan 0,01 mg per liter dapat menghambat proses reproduksi bagi sebagian ikan. Metode colorimetric methylene blue. Selanjutnya itu logam berat. Ion-ion logam berat sangat mudah terlarut dan bersifat toksik pada perairan dengan kesadaran lunak. Ion-ion logam berat akan berubah menjadi ion karbonat maupun hidroksi yang tidak mudah larut pada perairan dengan alkalinitas tinggi